Geger, sebuah pemandangan tidak biasa terjadi di rutan Polda Metro Jaya pada Senin 17 Maret 2025. Sosok yang selama ini dikenal bungkam dan jarang muncul di hadapan publik, kini hadir membawa sesuatu yang mengejutkan. Laura Mezani, putri sulung Nikita Mirzani, akhirnya datang di hari ulang tahun ibundanya. Kehadirannya dengan membawa sebuket bunga memang terlihat sederhana, namun memiliki arti penuh makna. Lantas, apa maksud dari kehadiran Laura dan bunga yang dibawanya? Seperti apa doa dan harapan yang ia panjatkan di hari jadi sang ibunda yang ke-39? Tak hanya Laura, sahabat-sahabat Nikita pun mulai berdatangan satu persatu untuk menjenguk. Benarkah mereka pun melihat aura kesedihan yang terpancar dari wajah Nikita pada saat pertemuan itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini jagat media sosial diramaikan oleh kabar Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya akibat kasus hukum yang diduga melibatkannya. Tepat 2 minggu setelah resmi ditahan, Nikita pun harus merayakan hari jadinya dalam suasana yang berbeda dari sebelumnya. Ulang tahunnya kali ini pun berlangsung jauh dari gemerlap dunia yang biasa ia jalani. Namun, bukan Nikita namanya jika tidak menjadikan momen ini tetap terasa spesial. Di usianya yang ke-39, keluarga dan sahabat pun datang mengunjunginya di rutan Polda Metro Jaya. Dari pantauan awak media, Laura Mezani, putri sulung Nikita pun terlihat hadir dengan menggenggam sebuket bunga. Hadiah yang begitu sederhana, namun syarat makna untuk sang ibu yang kini merayakan ulang tahunnya di balik jeruji besi. Tak hanya Laura, dua sosok lainnya yang juga turut hadir seperti Baim Wong dan Tessa Mariska. Meski tak banyak kata yang terucap dari bibir mereka, kehadiran orang-orang terdekat ini seakan menjadi pelipur lara di tengah cobaan yang tengah dihadapi oleh Nikita. Meski begitu, Baim Wong pun sempat memberikan sedikit pernyataan saat dicecar pertanyaan oleh awak media mengenai kondisi sahabatnya. Ia pun hanya menjawab singkat dan berharap Nikita pun diberikan panjang umur. Setelah itu, tidak ada lagi kata yang meluncur dari bibirnya. Boleh dilihatin gak sih bunganya? Happy birthday misalnya ya. Laura, gimana kabarnya Dek? Woi, mundur woi. Laura bawa apa nih? Bawa apa? Kalian bawa kakak. Ada mungkin kue kak. Mami gimana? Hari ini Mami gimana? Hari ini ada doanya nggak? Bawa apa? Bawa apa? Laura, bawa apa buat Mami? Pen kanan. Kawin kak. Dikit dong doanya. Gimana buat Mami? Mama gimana Loli? Loli doanya dikit dong Loli buat Mama. Harapannya apa? Laura, gimana Laura? Laura. Oke, gitu deh. Panjang umur ya Alhamdulillah. Tadi mau Ada nggak? Doanya dikit aja kak. Dikit aja kak. Tapi kondisi Niki gimana di dalam Bang Bayem? Miser. Makin cantik nggak sih di dalam? Kan Niki. Nyanyi aja ke bawah saya. Misi, awas jatuh. Awas. Jatuh. Awas hati-hati jatuh ya.
Perayaan hari jadinya kali ini pun terasa berbeda dari sebelumnya. Meski tak ada perayaan meriah ataupun keriuhan pesta, momen ini pun justru terasa jauh lebih bermakna. Pasalnya, di usia barunya kali ini, Nikita pun mendapat kejutan dengan kehadiran sang buah hati, Laura Mezani, yang datang bersama kedua adiknya. Tak hanya itu, kakak dan adik kandung Nikita juga turut hadir, menjadikan pertemuan ini pun begitu spesial. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, menggambarkan suasana pertemuan tersebut sebagai momen yang luar biasa. Tak ada air mata ataupun tangisan pilu di ruang tahanan. Yang terlihat justru pelukan erat penuh makna antara seorang ibu dan anak-anaknya. Nikita pun memeluk mereka satu persatu. Lebih lanjut, Fahmi pun juga menuturkan bahwa kehadiran Laura yang selama ini menjadi tanda tanya besar akhirnya terjawab sudah. Bukan sekedar datang, Laura pun juga membawakan sebuket bunga dan juga kue ulang tahun. Seolah ingin menunjukkan bahwa di balik segala permasalahan yang pernah terjadi, Nikita tetaplah seorang ibu yang berharga bagi anak-anaknya. Ini dalam suasana yang momen yang luar biasa, di mana saya mendatangkan Laura, mendatangkan juga adiknya berdua, ada juga si Lintang dan Edwin, semua bersaudara. Saya suruh datang hari ini dan saya antar dalam suasana tadi momen yang mungkin tidak terlupakan. Laura juga membawakan sesuatu buat miminya, sebuah bunga tadi kalau saya lihat, dan ada roti, ada beberapa juga. Ya itulah yang saya lihat tadi, bagaimana tadi Nikita memeluk anaknya dari yang kecil, terus habis itu terakhir dia peluk Laura, habis itu ya suasananya betul-betul membahagiakan namun mengharukan, tidak ada tangis. Jadi suasananya tadi betul-betul membahagiakan dan mengharukan juga ya. Jadi tadi kumpul lah semua. Ya itulah suasana di mana Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya yang dihadiri oleh Laura yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semua, dan dia hadir. Dialah tadi yang membawa bunga dan juga ada roti yang dipersiapkan juga oleh Laura. Seperti itulah suasananya. Di tengah deretan kontroversi dan juga badai hukum yang menimpanya, satu hal yang tidak pernah padam adalah doa dan dukungan dari keluarga serta para sahabatnya. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, dengan tegas menyatakan bahwa kliennya pun tidak sendirian dalam menghadapi kasus ini. Ucapan tersebut bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa Nikita dan tim hukumnya pun siap berjuang habis-habisan demi membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia pun berharap Nikita segera terbebas dari persoalan ini dan bisa kembali pulang untuk berkumpul bersama keluarganya. Pasti kalau doa, banyak sekali doa. Dari kemarin banyak yang mendoakan yang terbaik, yang jelas bahwa kebenaran itu bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Ya, dia mendoakan ya supaya masalah ini cepat selesai, orang tuanya cepat keluar dari persoalan, dan juga mungkin cepat pulang. Itu adalah doa seorang anak. Sementara itu, sebelumnya Nikita pun sempat dikunjungi beberapa sahabatnya. Dan kini giliran Tessa Mariska. Tessa Mariska justru beruntung bisa bertemu langsung dengan Nikita meski hanya sesaat. Dalam keterangannya, Tessa pun mengaku sempat melihat dan bertegur sapa dengan Nikita. Momen singkat itu pun cukup membuatnya lega karena ia melihat sang artis tetap ceria, bahkan sempat melambaikan tangan. Dalam kunjungannya, Tessa pun mengaku menitipkan surat dukungan kepada Nikita. Surat itu pun berisi kata-kata penyemangat yang penuh arti. Ucapan ini pun seakan menjadi sinyal bahwa di tengah badai hukum yang menimpa Nikita, masih ada sahabat-sahabat yang percaya bahwa ia tidak bersalah. Bilangnya kan ini ulang tahunnya Niki tanggal 17 Maret ya. Tadi Niki dengan pakai baju biru ya, pakai baju biru cantik.
terus ada ini yang baju orange itu, di orange, ketawa ngelambai tapi lagi mau pergi ibadah. Jadi menurut aku ya udah untuk nunggu ibadah, nunggu zuhur juga ya, sambil zuhur kira-kira jam 1. Nah aku ada rapat di kantor suamiku. Aku pikir aku titip sama bapak itu, Pak tolong titip, yang penting dia sudah ngeliat aku datang, sudah ngelambai, sudah ketawa. Aku lihat sudah mukanya juga sumringah ya, mukanya ceria ya, mukanya juga cantik. Aku pikir ya udah aku juga aku kirim surat, maaf selamat ulang tahun, maaf nggak bisa nunggu gini. Yang penting kita percaya aku ya, kepercayaan aku kamu benar, Lot Tessa Mariska gitu. Jadi aku minta maaf juga, nggak bisa nunggu sampai jam 1 karena mungkin habis ibadah aku menghargai itu. Suratnya dukungan aku bilang kamu wanita strong, aku bilang der Niki gitu, maaf aku nggak bisa nunggu, kamu sehat-sehat, kamu wanita strong, kamu wanita hebat, aku percaya kamu tidak bersalah, kamu bisa bikin itu. Love Tessa Mariska, itu aja. Di balik perayaan ulang tahun Nikita yang dirayakan dengan keluarga dan para sahabatnya, yang cukup menghebohkan adalah kedatangan pengacara sekaligus seterunya dalam permasalahan hukum yang sebelumnya dilaporkannya. Datang untuk menjenguk Nikita, benarkah Nikita pun tidak mengizinkan Rasman untuk bertemu dengan dirinya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah panasnya kasus yang menyeret Nikita Mirzani, sosok yang selama ini dikenal sebagai seteru dalam permasalahan hukumnya, yaitu Rasman Arif Nasution, justru hadir dengan sebuah kejutan besar. Datang langsung ke rutan Polda Metro Jaya dengan membawa sebuah kue spesial untuk diberikan kepada Nikita di hari ulang tahunnya yang ke-39. Rasman tak hanya datang untuk memberikan ucapan selamat, tapi ia pun juga berjanji akan membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi di balik kasus yang menyeret Nikita. Rasman bahkan menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia pun berjanji akan menguliti habis-habisan jaringan mafia skincare yang diduga ikut terseret dalam kasus ini. Karena beliau ulang tahun hari ini, NM, maka saya ada membawa sedikit oleh-oleh untuk bisa dicicipi oleh NM. Dan ini saya garansi tidak ada di sini makanan yang ya jangan sampai ada bilang ini ngirim makanan berbahaya atau racun atau apa enggak. Nah, saya bawa roti jabrik. Kameranya dong di atas, Bang. Saya bawa roti jabrik dan mudah-mudahan dia berkenan. Ini bukan kek ulta, tapi paling tidak untuk dia bisa nikmati di sana. Sebagai tanda persahabatan dari saya, dan saya katakan sekali lagi niat saya ingin membongkar ya dugaan praktek mafia skincare. Rasanya tidak adil kalau hanya dialamatkan kepada NM sendiri dan atau Mail. Saya ya ingin membuka tabir ruang-ruang gelap yang diduga melibatkan banyak orang, dan semakin kesini, semakin hari makin kelihatan. Tadi pagi ada di situ juga yang menyebut-nyebut Dr. L, ya ada yang menyebut juga dengan Dr. O, ada juga Dr. A. Nah ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya juga sebetulnya kemarin mancing, bagaimana kalau kelihatan kita akan berkomunikasi dengan NM, langsung tuh kelihatan Dr. O itu ketakutan datang dan hampir tiap hari ketemu. Dan tadi pagi saya di WA oleh pengacaranya Dr. O dan kita komunikasi. Beliau pesan, Bang jangan mau diadu domba. Ya terima kasih Rinda, saya tidak juga mau diadu domba. Prinsip saya satu, buka selebar-lebarnya jika ada kejahatan di dunia skincare di luar kasus dari NM dan atau yang
turut serta di kasus NM. Ini nggak bisa dibiarkan kalau dia tidak langsung di cross check ke dalam. Ya, setelah terlihat masuk untuk bertemu Nikita, kehadiran Rasman Nasution pun justru berujung penolakan dari Nikita. Usai keluar, Rasman pun menjelaskan jika di hari ulang tahunnya yang ke-39, Nikita Mirzani pun memutuskan untuk tidak menerima siapapun selain keluarganya. Meski begitu, Rasman pun tidak sakit hati dengan penolakan tersebut. Ia pun hanya memberikan saran kepada Nikita Mirzani. Di hari bahagianya, seharusnya Nikita pun membuka ruang untuk orang yang ingin memberikan semangat seperti dirinya. Menurut Rasman, dukungan sangatlah penting diberikan kepada seseorang yang tengah menghadapi masalah agar tetap semangat menjalani hidup. Sebab ia pun meyakini bahwa di dalam hati Nikita pasti ada perasaan hancur yang kini tengah dirasakannya. Saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik, memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dr. Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi, kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Enggak, kan kemarin sudah diberitahu sama dia, saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Ya terserah, kue itu sudah diserahkan. Nanti apakah dia terima atau tidak itu hak dia. Yang pasti kue itu tidak kue berbahaya. Sementara itu, berbeda dengan kedatangan Rasman yang mendapatkan penolakan. Sebelumnya, praktisi hukum Deoli Payumara justru memberikan sebuah pesan khusus untuk Nikita. Lantas, apa pesan yang disampaikan oleh Deoli Pa? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah sorotan ulang tahun Nikita Mirzani yang ke-39 di balik jeruji besi, pernyataan dari seorang praktisi hukum Deoli Payumara tiba-tiba mencuri perhatian publik. Tak sekedar mengucapkan selamat, Deoli Pa pun justru menyampaikan pesan yang mendalam untuk Nikita. Dalam pernyataannya, Deoli Pa pun menegaskan bahwa hidup tidak selamanya berada di puncak kejayaan. Ada masanya seseorang berada di atas. Namun ada pula saat di mana hidup berbalik arah. Sebagai sosok yang dikenal nyentrik di dunia hukum, Deoli Pa pun tampaknya ingin mengingatkan kepada Nikita harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap tindakannya. Apapun yang terjadi di persidangan nanti, kebenaran pun akan menemukan jalannya sendiri. Selamat ulang tahun buat Nikita Mirzani, artis, public figure dan influencer. Kita dapat selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dan kemudian bisa menghadapi berbagai macam persoalan hidup dengan bijaksana dan baik. Kedepannya mungkin ini menjadi pelajaran buat Nikita Mirzani supaya kalau nanti sudah lepas dari posisi hukum yang seperti sekarang ini, beliau menjadi lebih bijak harapannya, kemudian lebih berhati-hati dalam bertindak, kemudian lebih mengenal banyak orang secara sosial dan hubungan-hubungan antar pribadi ya, supaya nanti jangan beliau salah jalan karena dibawa oleh orang lain atau dipengaruhi orang lain, jangan salah jalan. Jadi dia tetap berada dalam posisi
apa yang dikerjakan tapi bijak gitu. Dia harus mengerti mana itu perbuatan yang melanggar hukum, mana yang tidak, mana yang perbuatan itu kemudian punya potensi salah, mana yang tidak. Jadi dia harus bijak dalam bertindak, apalagi kan ini usianya sudah masuk paruh baya dia kan. Jadi itu tadi harapannya. Tapi untuk sekarang karena ada persoalan hukum, jadi dia harus menghadapi ini, dan dia harus menghadapi ini dengan lapang dada, dan kemudian dia lebih terbuka menceritakan apa adanya, supaya nanti akan kelihatan benar salahnya, adil tidaknya dari apa yang nanti kalau dia sampaikan secara apa adanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.